Oke, shalom saudara. Kita memasuki episode 880. Oke, Pak Andris, yuk kita mulai. Siap. Dari perempuan usia 30 tahun menikah di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya seorang istri dan juga ibu dari 2 anak. Saya baru pindah ke Jakarta sekitar 2 tahun ini. Saya, suami, dan anak saya beribadah di Arta Gading setiap minggunya, Pak. Saat ini saya tinggal di rumah orang tua saya. Ada adik saya juga yang sudah menikah, tapi hubungan dengan suaminya sedang renggang. Suaminya ada di Manado. Terus? Pak, beberapa kali suami saya ketahuan mengintip adik saya yang sedang mandi. Sampai-sampai kamar mandinya dia bolongin agar ada akses buat melihat adik saya saat mandi. Sudah pernah ketahuan dan saya sangat marah saat itu. Pernah pagi-pagi dia masuk kamar adik saya dan melakukan pelecehan dengan memegang dada adik saya. Saat itu adik saya terbangun dan langsung lari ke kamar saya untuk memberitahu saya. Singkat cerita, suami saya bilang khilaf dan tidak akan melakukan lagi katanya. Tetapi beberapa minggu ini dia seperti mencari kesempatan lagi. Dia mengintip lagi tapi tidak mau mengaku. Adik saya merasa tidak aman, Pak, dan marah. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan, Pak? Suami saya ini orangnya emosian, suka mukul anak. Saya juga sering dipukul jika tidak menuruti dia. Saya juga tidak boleh terlalu dekat dengan mama dan adik saya. Anak saya pun tidak boleh dekat dengan mama saya. Dia bilang fokus saja dengan keluarga, jangan ke orang tua atau adik. Padahal dia juga doa pagi dan mendengar Pak Eras berkhotbah. Dia selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Dari segi ekonomi dan lain-lain. Saya harus bagaimana, Pak? Saya seakan tidak mampu, Pak. Apa saya harus bertahan dengan keadaan ini, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suamimu itu sakit. Dia seks. Dia punya kelemahan seks. Dia sebenarnya sedang berjuang melawan nafsu itu. Tapi saat-saat tertentu dia tidak sanggup. Seperti orang lapar, mesti makan gitu. Iya, Pak. Jadi orang seperti orang kecanduan juga. Edik, ya. Edik. Dia harus dilayani pribadi sebenarnya. Tapi sementara belum, ya saya harap kamu sabar dulu. Kamu sabar dulu. Dorong dia untuk ikut doa pagi, dengar khutbah. Sampai titik tertentu dia akan diajar Tuhan. Saya harap dia bisa berubah. Dan saya melihat dia bisa berubah. Tetapi ini berat. Perlu waktu. Kamu harus sabar. Ya. Ini kenapa mesti tinggal serumah dengan adiknya ya? Ya, pindah, Pak, dari luar kota tadinya. Tapi Tuhan akan tolong Kak dia nih, wanita ini. Tetap ikut dengan saya doa pagi, mendengarkan saya khutbah di Truth ID, dan kamu tunggu bagaimana Tuhan bertindak untuk pria ini, untuk suamimu ini. Oke? Itu saja jawaban saya. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita 46 tahun, janda cerai hidup di Depok. 2021 saya menceraikan pasangan saya. Setelah dari tahun 2015 dia meninggalkan saya dan anak-anak. Sudah ketiga kali dia pergi jika masalah dan kembali pulang setelah masalah selesai. Yang ketiga, saya tidak pernah menyuruhnya pulang. Apapun, saya hanya berusaha menghadapi kedua anak saya, tapi dibiayai sama sekali. Tanpa dibiayai sama sekali. Kenapa saya ceraikan dia? Karena banyak yang nagih hutang dan sampai sekarang saya masih terus melunasinya. Ke rumah saya yang digadaikan di bank. Dia juga ketahuan sudah tinggal bersama dengan wanita lain. Saya dan anak saya saksinya. Yang ingin saya tanyakan, jika nanti anak saya menikah, apakah berdosa jika tidak memberitahu ayahnya? Berdosakah saya yang sudah menceraikannya? Karena saya jijik dengan laki-laki yang berkhianat, makanya saya ceraikan. Saya ceraikan dia tidak tahu karena saya pakai alamat temannya saat di pengadilan. Dari menikah punya anak itu semua keluarga saya yang biayai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soal membuat alamat palsu ini loh, jadi masalah. Saya ceraikan dia tidak tahu karena saya pakai alamat temannya saat di pengadilan.
Ini coba tanyakan nanti ya ke hukum ya. Betul. Tapi kalau sudah cerai ya sudah, dia sudah kumpul dengan wanita lain. Kamu jalani saja hidup. Kamu mencari Tuhan dengan bersama Om Eras, Pak Eras. Kamu berkemas-kemas pulang ke surga. Jangan mikir nanti bagaimana kalau anakmu nikah, dia diberitahu apa tidak, itu nggak usah kau pikir dulu. Belum tentu minggu depan dia masih hidup. Ya kan? Kamu jalanin dulu hidup ini. Kalau sudah cerai ya sudah. Mungkin kalau dia dengar kamu sudah ceraiin dia senang juga mungkin. Ya. Tapi jangan sampai ada masalah hukum soal alamat palsu itu ya. Coba cari, tanya ahli hukum ya. Tapi sebenarnya kalau dia sudah tinggal dengan perempuan lain, ya itu sudah jadi alasan untuk cerai bisa dilakukan sih, tidak melanggar hukum. Tapi alamat itu yang jadi masalah. Betul. Ya. Tapi kami bersama Anda. Anda bersama kami. Doa pagi, ikuti terus khotbah saya. You akan dipersiapkan Tuhan untuk memiliki dunia lain yang lebih baik bersama anakmu. Ya. Oke. Dunia ini tragis. Jalani saja. Jangan mimpi dunia jadi firdaus. Ya. Oke, teruskan pertanyaan berikut. Selanjutnya dari perempuan usia 35 tahun. Pertanyaannya, suami tidak pulang-pulang ke rumah, bagaimana itu, Pak? Ya sudah, biarin aja. Mau kata apa? Jadi kamu yang harus menenangkan anak dan anak itu. Belum, nggak tahu ya, usianya berapa? 35 tahun. Jangan terikat dengan masalah. Jangan memberhalakan masalah. Kamu melekat dengan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, Tuhan di pihak kamu. Tidak ada jalan lain. Kalau Tuhan di pihak kamu, kamu jadi kekasih Tuhan, percayalah. Semua bisa diselesaikan. Oke, Tuhan berkati. Sedih dan marah dengar begini nih. Iya sih, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari perempuan 37 tahun menikah di Jakarta. Shalom Pak Pendeta, saya mengenal Bapak dari salah satu anak didik Bapak sewaktu di Petamburan. Mohon bantuan Pak, saat ini saya ada masalah dengan rumah tangga saya, yaitu adanya pihak ketiga. Saya baru mengetahui suami saya selingkuh sekitar 2 minggu yang lalu. Dia sudah menjalin hubungan intens dengan perempuan itu selama 2 bulan. Ketika saya mengetahui dia selingkuh, betapa hancurnya hati saya karena saya pernah trauma sebelumnya. Saya dulu pernah hampir menikah tetapi diselingkuhi. Karena itu saya selalu ingatkan ke suami saya untuk jangan selingkuh dan tinggalkan saya jika sudah kaya. Saya yang temani dia dari nol, Pak. Dari dia tidak punya apa-apa, tapi dia lupa begitu saja. Saat ini kami ada satu anak berusia 17 bulan. Saya minta suami saya untuk memilih antara saya dan anak atau perempuan itu. Ini tidak boleh. Jadi wanita-wanita jangan sekali-kali kamu menanyai suami begitu. Tidak boleh. Bodoh. Kalau pada waktu dia lagi gila, dia pasti pilih wanita lain. Jadi kamu diam saja dulu. Kamu melayani suami dengan baik, kamu tunjukkan bagaimana menjadi istri yang baik. Kalau sampai dia tidak mau mengerti, biar Tuhan yang bertindak. Jangan paksa dia memilih. Ya, kamu bertindak salah ini. Oke, terus. Tapi jawabannya adalah dia tidak akan pernah tinggalkan saya dan anak. Iya, karena dia masih sayang anak. Itu hanya mainan saja perempuan itu. Itu saja. Tapi percuma kamu nanya begitu. Terus. Tidak ada satu kata pun keluar untuk meninggalkan perempuan itu. Ya, pasti dia lagi jatuh cinta. Dia lagi menikmati madu perselingkuhan. Dan itu bisa lebih enak. Dosa itu manis. Ya. Terus. Saya berikan dia 1 kali kesempatan sewaktu konseling pernikahan. Dan dia sudah janji setelah konseling pernikahan itu. Namun 10 hari kemudian dia ketahuan kembali bertemu dengan perempuan itu. Saya berikan lagi kesempatan. Saya bilang oke, saya kasih kamu kesempatan. Tetapi tidak untuk berkomunikasi ataupun ketemu dengan perempuan itu. Tapi nyatanya dia masih bertemu. Nggak bisa. Kalau udah jatuh cinta, nggak bisa. Ini hanya dilawan dengan sikap hati yang teduh, tenang, berdoa minta petunjuk Tuhan dan campur tangan Tuhan. Dia lagi gila. Otaknya nggak waras. Di konseling pun pasti jatuh lagi karena masih, ya namanya juga lagi kena roh babi gitu.
Jadi kalau kena kubangan ya masuk lagi, walaupun dibersihkan, dicuci, kasih pita, Balik lagi. balik lagi. Terus Hari ini saya usir dia dari rumah karena saya sudah tidak sanggup dia bohongi. Terus dan hati saya sudah hampa. udah jelas ya. Tapi dia diusir itu malah punya pembenaran lari ke perempuan itu. Terus Dan saya cek saat ini dia sudah bersama perempuan itu. iya kan? Iya, sudah. Mestinya jangan diusir dulu, digumuli bersama ya. Tambahan perempuan itu adalah pelacur dan masih usia 18 tahun muslim. Beragama muslim. Iya. Informasi dari pendeta konseling adalah suami sudah terkena black magic. Mohon bantuan dan sarannya, Pak. Ya, sebenarnya nggak usah pakai magic-magic kan kalau orang sudah jatuh cinta dan menikmati seks dan pelayanan seks dari seorang pelacur yang berpengalaman, nah itu sudah terikat. Iya. Itu. Ini umur berapa ibu ini? Ibu ini umurnya 37 tahun. Ya dia 37, ini anak 18 tahun, ya jauh banget, 2 kali lipat lebih kan. Iya, Pak. Masih muda juga. Iya, ya setan. Ini suami nggak takut Tuhan ya, aduh. Ya, tadi cara mengalahkan itu tidak dengan cara keras. Ini kan si ibu ini keras nih. Iya. Ini cara-cara otoriter ini tidak akan menyelamatkan. Mestinya dengan teduh, tenang, terus bersama menanggulangi. Ini kan suami lagi sakit. Sakit itu nggak harus fisik. Ini sakit jiwa yang bertalian dengan gairah seks. Harus dengan teduh, dijaga, dibela, direbut. Diusir ya malah jadi deh. Terima kasih untuk pengusirannya katanya. Bukan salah gua katanya. Iya. Aduh, mengerikan ini. Dia udah punya anak ya, baru berapa bulan lagi. 17 bulan, Pak. Sakit loh, sakit. Ini sakit, sakit sekali Bu ini. Jadi ya sudah, kita bersama ya Bu, melewati hari, kami akan membimbing Ibu terus. Nasihat saya sekarang Ibu cari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, lalu usahakan bisa memiliki penghasilan untuk tidak tergantung pada suami. Suami masih bisa balik ya. Dia beda hidup dengan seorang pelacur atau dengan istri. Pelacur hanya cakap di ranjang tapi nggak cakap di tempat lain. Nanti dia akan tahu bahwa dia salah memilih wanita ini. Misalnya nih, dia kena penyakit. Lalu dia nggak bisa lagi hubungan seks karena penyakit itu. Bisa ngerti maksudnya? Dia kan balik. Oke? Tapi kalau balik, ibu jangan gampang hubungan seks sama dia ya. Karena pelacur itu sudah gaul dengan banyak wanita. Dengan banyak pria maksudnya. Wanita ini bisa kena penyakit. Nggak, aduh. Ini kalau kena penyakit aja, waduh. Dia nggak bisa hubungan seks juga. Apalagi kalau penyakitnya HIV, ya udah mati deh. Kasian. Makanya ibu-ibu jangan terlalu keras dengan cara kasar menyelesaikan masalah. Tanya ke abam dulu. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya wanita 33 tahun di Jawa Timur. Shalom, saya adalah ibu dari 2 orang anak. Saya mengikuti Truth ID sekitar 2 tahun dan saya sangat bersyukur buat semua pengajaran dan khotbah yang Bapak Eras ajarkan. Ya. Sungguh menguatkan iman percaya saya, walau kadang masih jatuh bangun dalam perjuangannya. Saya mau bertanya, Pak. 1. Setiap saya berdoa, menyanyi dan menyembah Tuhan, entah dalam ibadah online atau offline, saya sering sekali hancur hati dan menangis merasakan hadirat Tuhan, dan itu tidak saya buat-buat. Ya, puji Tuhan. Terus, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan, Pak? Ya, pastilah. Karena kepribadian saya juga melankolis. Jadi saya mudah sekali terharu. Apalagi kalau ibadah di Truth ID dengan ajaran-ajaran yang Bapak ajarkan, walau keras tapi memberi pengertian yang mendalam, itu sudah pasti menyentuh hati saya. Iya, kalau kita itu bisa nangis di hadapan Tuhan itu bersyukur. Tapi kualitas doa itu harus ditingkatkan. Karena seringkali antara emosi dan hadirat Tuhan campur aduk. Berdoalah terus sampai kamu bisa berdoa. Berdoalah terus sampai kamu mengerti apa itu doa. Berdoalah terus sampai kamu bisa berdoa. Menemukan doa yang sesungguhnya itu. Oke? Terus. Yang kedua, sering sekali saya merasa Tuhan ingin saya jadi pendoa, tapi saya masih belum yakin. Jadi saya masih belajar disiplin saat berdoa syafaat secara pribadi untuk negara, generasi, hamba-hamba Tuhan, dan keselamatan jiwa-jiwa.
Setiap saya berdoa, saya selalu bercucuran air mata yang tidak bisa terbendung. Ya, tapi harus diingat ya, jangan sampai kita terlalu melankoli sampai akhirnya kita terjebak dengan kepuasan sendiri tanpa partner. Ya. Jangan sampai begitu. Makanya harus belajar berdoa terus sendiri sampai kau menemukan doa yang benar dalam ketulusan yang benar di hadapan Allah. Nah, doa itu dialog. Jadi tidak harus mesti disusun doa A, B, C, D. Biar Roh Kudus yang pimpin kita apa yang patut kita doakan. Pendoa syafaat. Sebenarnya setiap orang harus jadi pendoa syafaat. Yeah. Ada bukan, oh kelompok ini kelompok pendoa syafaat, yang lain tidak. Salah itu. Semua orang Kristen harus bisa berdoa dan di antara doa-doanya itu syafaat, mendoakan orang lain. Ya? Yeah. Kan di Alkitab tidak ada itu tim atau karunia doa syafaat. Karena semua harus berdoa. Yeah. Harus bisa berdoa. Doa itu dialog dengan Tuhan. Semua juga dialog. Terus, apakah saya sudah memenuhi panggilan Tuhan dengan berdoa syafaat secara pribadi, atau saya harus benar-benar tergabung dalam tim doa syafaat gereja ya Pak? Ya, ada tim pendoa di gereja bagus sekali. Tapi sekali lagi semua orang Kristen harus bisa berdoa dan menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Terus, karena ada hal lain yang Tuhan inginkan. Bukan cuma bisa berdoa syafaat, tetapi saya juga harus benar-benar menjaga pikiran dan setiap perkataan. Dan saya merasa belum layak karena belum benar-benar bersih dalam pikiran perkataan sehari-hari. Ya, minta petunjuk Tuhan di mana tempatmu bisa mengabdi kepada Tuhan. Ya, terus. Mohon maaf bila terlalu panjang. Terima kasih buat jawaban Bapak. Apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi ya untuk banyak orang ya. Oke. Puji Tuhan. Usianya berapa nih Ibu ini? Usianya 33 tahun, Pak. Masih muda. Masih muda kamu. Belajarlah terus. Ya ingat jangan melankoli. Semua jadi pendoa syafaat. Tapi saya senang dengan kalimat yang penting pikiran bersih, ucapan bersih itu kedewasaan rohani. Saya kerap kali menemukan pendoa syafaat tidak dewasa rohani. Dia merasa sudah menjadi pendoa syafaat, dia sudah mantap dan matang. Tidak. Nanti kalau jadi pendoa syafaat lalu senang diaku sebagai ibunda atau orang yang dianggap saleh, nanti kebablasan dengan suka memberi kesaksian penglihatan, nanti bernubuat, padahal itu seringkali tidak murni. Jangan sampai terjebak di situ. Dan tidak jarang pendoa syafaat kebablasan ke situ. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Lebih baik Anda pendoa sendiri lalu menjadi berkat bagi orang di sekitar Anda melalui perbuatan. Terus. Selanjutnya perempuan 38 tahun menikah di Jakarta. Iya. Shalom Abam, Shalom Pendeta Erastus. Saat ini usia pernikahan saya sudah 11 tahun. Seperti kesaksian seorang ibu di Abam yang saya dengar, saya juga mengalami hal demikian, di mana saya tidak melakukan hubungan suami istri dengan suami saya semenjak kami sah menikah. Wow. Loh. Ini dimulai karena ada ucapan dari suami saya yang membuat saya marah dan memutuskan kalau dia yang tidak minta duluan, saya tidak akan mau. Dan memang kata-kata yang sering keluar dari mulut saya ke suami sering menyakitkan. Saya pikir itu yang membuat dia marah dan menyimpan dendam. Saya tahu itu bukan kehendak Tuhan, tetapi ini semua terjadi karena kita berdua yang punya kehendak saya sendiri. Suami saya orang baik, takut akan Tuhan, dan saya sudah bertanya, apa ada kelainan atau tidak? Tapi dia bilang tidak, dan memang di dalam hati saya juga percaya. Alasannya, kemaluan dia di pernikahan kelima sudah tidak berfungsi selayaknya. Tapi suami saya tidak mau diperiksa ke dokter. Sampai kami pernah sekali konseling ke seorang pendeta karena kami hampir benar-benar bercerai di tahun kelima pernikahan. Saya juga sudah berusaha untuk bicara baik-baik dengan memulai percakapan duluan perihal kapan kami bisa mulai berhubungan supaya bisa punya anak. Setiap tahun sampai 11 tahun pernikahan, saya selalu ingin bercerai karena merasa tidak bahagia dan sudah lama menikah tetapi tidak punya anak, dan selalu berbohong ke orang-orang. Saya selalu bertanya dan minta kepada Tuhan Yesus kalau memang ini bukan kehendaknya, tolong lepaskan saya dari hubungan ini. 2 bulan ini saya mulai lagi membaca Alkitab dan mencari Tuhan serta berserah kepada Tuhan. Saya baru merasa di Natal dan tahun ini ada damai dan bahagia.
Cuma terkadang ada pikiran atau perasaan yang lewat dan mengingatkan lagi soal masalah saya. Kadang hal ini bikin damai sejahtera saya hilang. Saya harus bagaimana, Pak Pendeta Erastus? Mohon dukungan doanya. Suamimu pasti punya kelainan. Pasti punya kelainan. Dan kamu menyempurnakan kelainannya itu dengan sikap kamu yang menyakitkan. Sekarang mulai dengan tidak menyakitkan dia. Jadi wanita manis, lembut, melayani. Mungkin belum berurusan dengan dia soal seks dulu. Mungkin belum. Tapi layani dan tampilkan sebagai manusia baru. Dan kami akan membimbing Anda jadi manusia baru melalui doa pagi yang Anda harus ikuti tiap hari dan miliki doa pribadi. Ikuti Truth ID, dengarkan khotbah, jadi wanita yang baru dulu. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Ya, itu dulu. Setelah itu nanti kamu akan lihat bagaimana perubahan suami. Apakah suami bisa ereksi, lalu atau tidak, lalu bisa diajak bicara baik-baik, diajak ke dokter untuk berobat, ya. Kalau itu memang ada kelainan dalam arti fisik, tapi kalau ada kelainan dalam arti psikis, nah itu lain lagi. Psikis artinya memang dia tidak bisa berhubungan dengan wanita, bisa. Ini kasus ini sudah pernah saya temui dalam kehidupan jemaat. Jadi tidak pernah hubungan seks karena suaminya memang punya pengalaman masalah psikis, kejiwaan. Dia menikahnya karena mau menutupi keadaannya itu. Kasihan sih, istri jadi korban. Tapi suami ini kita nggak tahu. Jadi kamu rubah dulu sikapmu, satu baru diajak baik-baik menyelesaikan masalah. Nah kalau kamu masih keras, kamu bengis, ya nggak bisa selesai masalahnya. Bisa ya, ada aja masalah orang hidup. Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya, tapi dasarnya memang karakter dulu yang harus diperbaiki kok. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 70 tahun. Janda mati di Surabaya. Shalom Pak Eras dan tim. Semoga sehat selalu. Saya sudah 42 tahun absen ke gereja. Tidak kenal Tuhan karena ikut suami ke kelenteng. Tapi dalam hati setiap malam berdoa kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah menjadi janda selama 5 tahun. Saya mau kembali kepada Tuhan Yesus sekaligus minta dibaptis. Yang menjadi pertanyaan adalah, saya ketiban sampur atau selendang yang menyembayangi leluhur, kakek nenek, ayah ibu, dari suami sekaligus suami saya sendiri. Apakah sekarang saya masih boleh ikut menyembayangi atau tidak? Sedangkan saya mau minta dibaptis agar mengikuti jalannya Tuhan. Kalau saya tidak menyembayangi, saya akan disalahkan oleh keluarga besar suami. Karena suami adalah anak laki-laki tertua. Adiknya sudah meninggal semua. Tinggal satu saudara perempuan dan dia janda yang ditinggal mati. Sedangkan janda dilarang menyembayangi. Ada anak perempuan dan satu saudara laki-laki, tapi mereka di Australia dan sudah diberikan kepada saudara di sana sejak kecil. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus harus berkati. Ditinggalkan penyembahan berhala itu. Tolong hubungi Pak Sutopo di Surabaya. Surabaya rumahnya. Surabaya Pak. Coba dilayani. Tetap harus ditinggalkan. Ikut Yesus, tinggalkan semua berhala. Apapun resikonya. Setan dari neraka pun tidak boleh mengganggu, mencegah, melarang itu. Ya, harus tinggalkan dan Ibu akan kami dampingi untuk pelepasan. Dan ikut Tuhan Yesus. Karena tidak bisa memberhalakan sesuatu kalau ikut Tuhan Yesus. Tidak boleh ada berhala. Oke? Iya. Oke. Hubungi Pak Topo ya untuk dikunjungi. Oke. Dikunjungi dan dilayani. Teruskan. Selanjutnya perempuan 50 tahun di Bandung. Shalom Om Erastus dan semua tim Abam. Om Erastus, saya pernah sekian lama bersinggungan dengan hal-hal kuasa kegelapan atau penyembahan dewa. Sampai mandi kembang juga. Saya dan anak-anak dipagar gaib oleh paranormal akibat terpengaruh dari keluarga dan juga dari teman. Singkat cerita, 3 tahun lalu saya sudah tinggalkan semua hal yang najis itu. Sampai saya dipertemukan Tuhan lewat YouTube Om Erastus. Didikan Om Erastus buat saya mengerti tentang kebenaran. Saya menyesal menyakiti Bapak Yahweh.
Pertanyaan saya pertama, apa saya harus melakukan doa pelepasan? Di sana ada pendeta, tapi tolong hubungi, suruh ke Jakarta saja. Nanti temui saya doakan. Ya, Iya, Pak. doakan pelepasan di sini, ya. Oke. Ini pasti ada kuasa gelapnya. Iya, Pak. Ini pasti ada kuasa gelap, harus dilepaskan. Nah, pada waktu pelepasan bisa dibawa juga pendeta yang dari Bandung, bisa saya latih bagaimana pelepasan. Pendeta Duhu namanya ya. Iya. Duhu, Pak Duhu ya. Iya. Pak Duhu bersama ibu ini ke Jakarta. Kalaupun difasilitasi aja. Kendaraan dan lain-lain supaya bisa dilayani. Duhu di bawah. Pak Duhu di bawah. Oke. Kalau di Bandung, di mana ada GSKI ya, Om? Dan nanti ini diatur aja. Ya. Oke. Teruskan lagi. Selanjutnya, pria 60 tahun berkeluarga di Blitar. Iya. Shalom Bapak Erastus, bercerita sedikit, waktu Natal kemarin saya ada tamu dan tamu itu menjelaskan ke saya serta keluarga bahwa Bapa di surga yaitu Allah tidak boleh disebut Allah, tetapi Yahweh. Dan Tuhan Yesus tidak boleh disebut Yesus. Dia juga tidak mau merayakan Natal karena di Alkitab Tuhan Yesus lahirnya bukan tanggal 25 Desember. Pertanyaan saya, bagaimana yang sebenarnya terjadi menurut Bapak? Karena saya yakin dan percaya Bapak bisa menjelaskan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan isi Alkitab. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dan tim Abam semakin luar biasa dipakai Tuhan. Dan semoga Bapak serta tim selalu sehat. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, yang pertama memang Natal bukan merayakan dari ulang tahun. Jadi kita nggak perlu tahu tanggal berapa tepatnya. Tapi menjadi komitmen bersama seluruh dunia sejak dulu kita bikin bulan Desember, ya baiklah. Mau tanggal berapa nggak masalah kok, karena bukan merayakan hari ulang tahun, tapi merayakan kedatangan Tuhan. Ya. Dan itu perlu diperingatkan untuk menjadi cara bagaimana kita mengingat kasih Tuhan dan sekaligus memberitakan Injil. Ya tinggal motivasi merayakan Natal itu apa? Kalau perayaannya kalau perayaan Natal untuk hura-hura seperti merayakan hari ulang tahun ya salah dan jangan dilakukan. Untuk mengingat kasih Tuhan dan untuk memberitakan Injil. Natal kita kemarin nggak ada satupun lagu Natal sih. Iya. Ya karena memang tidak harus lagu Natal. Lalu mengenai nama ya, sebenarnya Allah itu dari kata Eloah, Elohi, El. Dalam perkembangan bahasa itu jadi Allah, Elohi, benar. Bahkan sebelum ada agama Islam, sudah ada agama Kristen, dan di dalam skrip, dalam penggalian terdapat naskah-naskah yang memang sebelum ada agama Islam, dari naskah-naskah itu ada orang-orang Kristen yang memanggil Bapa itu Elohim itu Allah. Jadi nggak masalah. Ya, kami menggunakan kata Elohim. Ya, sering juga Allah karena nggak masalah. Yesus memang namanya Yeshua. Yeshua HaMashiach. Kalau orang Tionghoa bilang Yesu. Ya. Itu enggak ada masalah juga. Yang penting Anda tahu pribadinya, mengenal pribadinya. Bagus menggunakan Yeshua HaMashiach, tapi tidak keliru juga menggunakan nama Yesus. Ya. Oke. Saya kira cukup ya kalau Yesus itu masih terkait dengan nama Yeshua. Oke. Jadi tergantung bagaimana orang memaknai kata itu, ya. Oke, kita teruskan dengan ini aja langsung. Oke. 54 tahun, wanita. Oh ya. Selanjutnya wanita 54 tahun sudah menikah di Bali. Beberapa saat lalu saya mendengar Abam soal Alfa dan Omega. Kalau saya baca di Wahyu 22 ayat 16, yang dimaksud Alfa dan Omega merujuk ke Tuhan Yesus. Bolehkah Bapak memberikan penjelasan soal ini? Terima kasih, saya mengikuti. Ini seminarnya 1 jam lebih khusus membahas Alfa Omega. Coba ikut ini deh, apa namanya? Ikuti penjelasan saya di logo seri berapa mengenai Alfa dan Omega. Tidak bisa jelaskan 5 menit, tidak bisa. Ya dasar-dasarnya jelas bahwa Alfa dan Omega itu menuju Bapa, tapi yang awal dan akhir itu Yesus. Ya, Oke, teruskan. Selanjutnya laki-laki 36 tahun sudah menikah. Pak Pendeta izin bertanya, kalau anak-anak sering melarang dan mengatur orang tua
dengan alasan sayang, tetapi respon orang tuanya malah marah. Bagaimana ya, Pak? Ini anak yang bicara ya. Iya, Pak. Kita tuh ya melindungi, menjaga, mengatur orang tua nggak salah, tapi dengan santun. Dengan santun. Kalau tidak dengan santun, akhirnya bisa-bisa orang tua itu jadi tersinggung. Ya, saya khawatir cara Anda men-treat orang tua kurang bijak. Sayang boleh, tapi maksa jangan. Dan ada orang tua yang sudah tua, maaf ya, sudah tidak bisa mudah diatur. Yang mungkin Anda bilang keras kepala itu, ya mungkin Anda nggak ngomong tapi bisa menilai begitu. Jadi coba dengan bijak. Yang penting dengan kasih sayang dan kelembutan. Roh Kudus akan tolong dan tuntun kita. Motif kita harus benar-benar tulus melindungi orang tua, menjaga dia, mengatur demi kebaikan. Tapi kalau orang tua sampai marah, ya kita harus mulai tekanannya dikurangi, ya kan? Tuhan kiranya memberi hikmat. Teruskan terakhir. Ya, dari perempuan usia 25 tahun, single dari Pasuruan. Mengapa sekarang GSKI atau Pendeta Erastus tidak merayakan kelahiran Yesus di hari Natal? Dan mengapa Pendeta Erastus yang dahulu percaya Yesus adalah Allah, tetapi jadi berubah mengatakan Yesus tidak lebih dari Adam? Oh, ini salah. Merayakan Natal masih. Malah kita beberapa kali malah ada Natal raya, Natal umum, Natal perayaan. Ya, ada kategorial juga. Ada kategorial setiap Natal kaum ibu, sekolah minggu ada Natal, Natal Mandarin. Kita merayakan ya. Lalu percaya Yesus adalah Allah. Lalu Yesus juga Allah, tapi bukan Allah Bapa. Itu maksudnya ya. Yesus dengan Allah Bapa itu beda. Yesus tidak lebih dari Adam. Ya lebih lah. Yesus juru selamat. Adam kedua sempurna atau Adam terakhir ini sempurna. You salah dengar atau kamu dengar hoax ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Ini masih satu lagi. Kita habisi nggak nih? Habisi dah yuk, kita habisi. Terakhir ya. Terakhir. Ya, dari laki-laki usia 14 tahun, Pak. Woi. Oh, saya ketemu anak ini deh di mana ya? Surabaya di mana? Teruskan ayo. Shalom Om Eras, saya mau bertanya lagi. Bagaimana caranya untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan atau dunia Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat? Apalagi jika kesibukan tersebut sampai menguras pikiran secara drastis. Wih, keren. Jadi 14 tahun ya? 14 tahun. Jadi gini Om, saya sebagai pemula dipercaya sebagai manajer investasi oleh orang tua saya untuk mengelola sebagian kecil aset milik orang tua saya. Waduh. Memang ini juga menjadi kesempatan saya untuk belajar dalam bersaing di pasar modal. Bisa ya 14 tahun 14 tahun. Terus? Nah, ternyata bersaing pasar modal itu menguras banyak sekali waktu dan pikiran Om. Apalagi saat menggunakan time frame minute. Harus benar-benar di depan layar monitor dan fokus. Istilah time frame minute aja udah tahu dia. Iya. Wah, keren nih. Terus? Harus analisa ini itu dan lain-lain. Sehingga saya merasa terkecoh oleh kesibukan-kesibukan tersebut. Apalagi saya juga memiliki tanggung jawab untuk belajar materi sekolah dan jam untuk mendengarkan khotbah saya menjadi berkurang. Tetapi saya tetap ikut doa pagi. Sering pada saat saya doa pribadi, pikiran saya melayang ke kesibukan-kesibukan saya Om. Iya pasti. Entah memikirkan analisa-analisa pasar modal, mata pelajaran sekolah dan lain-lain. Ini keren ini. Jadi Om, bagaimana cara untuk bisa hidup di hadirat Tuhan 24 jam setiap hari dalam kesibukan yang begitu padat? Gini, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita pasti hidup di hadirat Tuhan. Entah sekolah, entah kita belajar, entah sibuk dengan kegiatan lain ya. Terus? Dan apakah saya perlu mengurangi kesibukan saya karena waktu mendengarkan khotbah dan membaca buku-buku rohani menjadi berkurang? Nggak, ini yang saya pikirkan orang tua apa nggak terlalu cepat ya memberikan tanggung jawab begitu besar untuk anak untuk sudah melihat analisa pasar modal ini loh. Waduh. Iya, mungkin harus ditanyakan lagi ke papa apakah sudah waktunya begitu. Sekolah dulu, nanti kalau usia 17 tahun, mulai 17 tahun, 18 tahun mungkin mulai bisa. Ini terlalu muda, nanti bisa bias malah perhatian ya. Tapi ini keren sekali nih anak. Oke, terus? Saya takut semua kesibukan saya ini menjadi sia-sia. Walaupun pada awalnya saya berkomitmen untuk melakukan semuanya bagi Tuhan, tetapi tanpa kasih sia-sia. Wih, keren kali. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain dengan benar kalau saya belum mengasihi diri saya dengan benar? Kamu sedang diproses, nak, dan kamu akan jadi orang luar biasa. Mantap. Cuman kesibukan
investasi tadi coba tanyakan ke orang tua apakah sudah waktunya ya. Tapi kalau kita melakukan semua untuk Tuhan tuh kita hidup di hadirat Tuhan. Gampang kok hidup di hadirat Tuhan itu gimana? 1, hidup suci. 2, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. 3, ada jangan melukai orang. Itu cukup. Oke, saya kira sampai di sini episode 880. Kita ketemu di episode 881. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.